غرباء 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 غرباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Karena kata kuncinya la ilaha illallah. Tidak ada yang menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, yang kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia kecuali Allah. Memang Dia zat yang berdiri sendiri, maha hidup, maha kuat, dan maha segala-galanya, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan Dia tidak membutuhkan pada siapapun. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang Dia berikan kepada kita dengan kalimat mulia alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat yang mulia ini. Yang kedua, kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia pilihan Sang Pencipta, paling sempurna secara fisik, secara akhlak, dan juga secara jalur nasab. Dialah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Dan sebagai balas jasa, bagaimana beliau telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya untuk agama ini. 13 tahun di Mekah, semuanya diisi dengan hinaan, cacian, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah. Dan kita tahu bagaimana pedihnya bila seseorang diusir dari kampung halaman. Dan 10 tahun yang terakhir sebelum beliau meninggal di Madinah dihabiskan semua dengan dakwah dan jihad, sampai akhirnya agama sampai kepada saya dan Anda semua, dan kita bisa merasakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmatku pada kalian, dan aku itu Islam sebagai agama kalian, yang telah berfirman adalah Sang Pencipta. Dan ini semua karena beban tugas yang dipikul oleh baginda Nabi Muhammad SAW sudah dijalankan. Maka tidak butuh lagi seorang muslim menambah dan menguranginya, cukup mengamalkan sampai meninggal. Maka dipastikan seperti firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali sudah menjalankan, mengimani, dan juga meyakini Islam itu. Judul kita, saudaraku seiman, pada pagi ini, semoga Allah berkahi, adalah generasi emas Islam. Ada alasan sebenarnya kenapa saya memilih judul ini, dan saya lagi rancang dalam bentuk tulisan buku. Mohon didoakan mudah-mudahan selesai. Karena saya melihat, saudaraku seiman, kita ini sekarang, di zaman kita sekarang ini, generasi Islam hilang, tidak tahu jati dirinya. Mereka tidak tahu siapa mereka sebenarnya. Banyak orang yang bernama Muhammad dan Aisyah, tapi tidak ada diri Muhammad dan Aisyah pada diri mereka. Tidak ada sama sekali. Di rumah tangga mereka yang kita biasa dengar bukan Al-Quran, tapi justru jazz, rock, dan yang lainnya. Yang kita lihat dari penampilan baju mereka, sama sekali tidak ada simbol keislaman. Padahal kalau kita datangkan seseorang Nasrani misalnya, dan kita berikan kopiah haji atau kita berikan baju koko bagi laki-laki, lalu ada Nasrani yang lain lewat, lalu kita tanya agama apa orang itu, otomatis dia akan mengatakan Muslim karena ada simbolnya. Tapi mana anak muda kita sekarang dengan pakaiannya? Bukankah kalau seorang perempuan Nasraniya kita datangkan lalu kita berikan jilbab, kemudian ada Nasraniya yang lain lewat, lalu kita tanya agama apa orang itu, otomatis dia akan mengatakan muslimah, padahal sebenarnya bukan muslimah karena ada simbolnya. Mana jati diri kita dengan pakaian-pakaian kita? Mana jati diri kita dengan pola makan, pola hidup, membangun rumah tangga, dalam masalah ekonomi, berpolitik, dan bersosial? Semuanya tidak ada. Semuanya hanya sekedar simbolik. Dan saya menemukan ini adalah jati diri yang hilang. Padahal kita generasi emas, saudaraku.
Kita adalah orang-orang yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kekal dalam Al-Qur'an sampai hari kiamat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Kalian umat Islam adalah manusia-manusia terbaik. Siapa umat Islam itu? Semua yang syahadat. Karena adanya variasi suku, ini Makassar, ini Bugis, ini Jawa, mungkin teman-teman kita ada Aceh, ada turunan Arab, ada orang Eropa, ada orang hitam dari Afrika. Teman-teman sekalian, ini variasi kehidupan agar kita bisa mengenal lebih jauh tentang keajaiban, kemahakuasaannya Sang Pencipta Allah, sebagaimana Ia menciptakan ragam macam buah-buahan. Ini jeruk, begitu bentuknya, begitu rasanya, ini anggur, ini apel, dan seterusnya, supaya kita tahu agar Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa, bukan untuk kita fanatisme. Semua yang syahadat mengucapkan kalimat yang mulia ini, maka dia muslim. Masuk dalam firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat yang terbaik kalau kalian jalankan Islam itu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian tugasnya cuma satu, menyeru kepada yang ma'ruf. Kata ulama tafsir, ma'ruf adalah semua yang Islam telah ajarkan di dalam agama ini. Apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang namanya, ya, apa yang telah Allah perintahkan namanya ma'ruf, dan kalian melarang dari kemungkaran. Apa yang Allah larang semuanya namanya mungkar. Itu saja tugas kita. Hidup, mati, perintah, kalimat yang keluar dari mulut kita, mata kita melihat, telinga kita mendengar, semuanya kembali kepada konsep Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian beriman kepada Allah. Mana generasi muslim sekarang yang bangga dengan itu? Mereka seperti orang yang lahir tidak punya induk, tidak tahu harus merujuk ke siapa, tidak tahu harus bersandar kemana. Kita lihat depan mata kita sekarang, Palestina dibantai orang-orang Islam sana, orang-orang Yahudi. Apa yang Anda semua bisa lakukan? Apa yang kita bisa lakukan? Kita seperti tidak punya satu orang figur pemimpin, atau tidak ada tempat bersandar. Atau sekarang penyakit yang sangat luar biasa adalah wahan. Penyakit yang kata Nabi SAW akan datang satu zaman nanti di mana kalian akan kena penyakit wahan itu. Ya, dalam hadis lengkapnya begini. Kata Nabi SAW akan datang satu zaman di mana umat-umat, kaum-kaum di muka bumi ini akan memperebutkan kalian seperti memperebutkan makanan di sebuah nampan. Ada makna lain seperti belatung atau ulat yang mengajak teman-temannya mengeroyoki makanan. Jadi habis dimakan gitu. Manusia-manusia pilihan Sang Pencipta Allah, mereka tahu dan mereka menyebarkan dengan keberanian. Maka bertanya kepada Rasulullah, apakah jumlah orang itu sedikit? Kok bisa kita dikeroyoki oleh orang-orang semaunya saja? Karena perumpamannya makanan dikeroyoki, berarti akan dihabisi gitu. Maka kata Nabi SAW tidak. Tapi pada saat itu jumlah kalian sangat banyak, tapi kalian seperti buih di lautan. Dan pada saat itu ada sumber utama, sebab utamanya kalian kena penyakit wahan. Wahan itu kekacauan. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu wahan? Kekacauan apa yang sedang menangani pada saat itu? Beliau memberikan kata kuncinya, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Riwayat Imam Tirmidzi berbunyi, hubbud dunya wa karahiyatil jihad. Kalian selalu berlebihan mencintai dunia, terus-menerus mengejar dunia seperti akhirat tidak akan datang, dan kalian takut kematian. Dalam riwayat lain, dan kalian takut jihad. Makna umumnya, jumhur ulama mengatakan hadis ini berarti adalah kalian akan mengikuti orang-orang kafir yang Nabi sudah sebutkan dalam hadis yang lain. Dunia ini adalah penjara orang mukmin dan surganya ya, orang-orang kafir. Maka kalian akan seperti orang kafir pada saat itu. Seperti saya bahasakan tadi, namanya Muhammad, namanya Ahmad, namanya Yusuf, namanya Aisyah, Hafsah, dan seterusnya. Tapi tidak ada simbol Islam dalam diri mereka. Saya mencoba, mudah-mudahan Allah berkahi saudaraku, bagaimana saya mengorek semangat generasi muda muslim ini agar bisa menyadari kita ini umat besar, kita punya andil yang sangat besar di muka bumi ini. Dari materi ini saya berharap Anda bubar semua dengan membawa semangat Islam yang baru, dengan menjadikan diri sebagai generasi emas memang yang sudah saatnya kita bangkit. Kita telah ternina bobokkan selama ini dengan hal-hal yang tidak perlu sebenarnya. Jangan lupa saudara,
Kasus orang-orang Yahudi masuk di Palestina, kasus Amerika masuk ke Irak, ini rentetan sejarah perang dunia yang sudah lama kita ternina bobokkan. Kalau kita lihat dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai kerajaan Uthmaniyah yang baru berubah menjadi Republika pada tahun 1924 Masehi, tidak pernah terhenti terjadi peperangan antara muslimin dengan non-muslim dalam memilih kebenaran atau kebatilan. Dan ternyata kita dinina bobokkan, dipakai strategi perang baru dengan cara membahasakan kalau pemimpin negara Islam ini buruk, pemimpin ini egois, pemimpin ini mencuri hak rakyatnya, lalu mereka masuk dan mencaplok kekayaan kaum muslimin, dan akhirnya negara-negara Islam di sebelahnya tidak melawan. Dan ini satu hal yang mustahil terjadi kalau di zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan terjadi di zaman khilafah Islam. Mu'tasim rahimahullah, salah satu khalifah yang sangat terkenal, meninggalnya tahun 227 Hijriah. Saya tidak bahas tentang siapa dia dari sisi akidah. Saya cuma membahas, karena ada pembicaraan ulama, saya cuma membahas sebuah statement yang pernah dia bahasakan. Pada saat datang seseorang mengendarai keledai dari Hamura. Hamura ini sebuah wilayah yang jauh, mungkin 1000 km dari Baghdad, di ujung wilayah Persia. Datang seorang laki-laki menunggangi keledai yang pada saat itu di wilayah perbatasan Hamura antara wilayah muslimin dengan orang-orang kafir, saudaraku. Ada seorang ibu muslimah ditarik jilbabnya dan dihina oleh tentara-tentara Persia. Maka ibu tersebut mengatakan, wa mu'tasimah, yang artinya, hai Mu'tasim tolong saya. Hai Mu'tasim tolong saya. Dianggap Mu'tasim itu khalifah. Maka muslim yang menunggang keledai tadi ini tidak punya kekuatan untuk melawan karena ada sekian belas prajurit-prajurit Persia yang sedang mengurumuni muslimah tadi. Lalu dia pun, ya, salah satu prajurit Persia ini berkata, apakah Mu'tasim akan datang menolongmu hai ibu dengan keledainya yang dia akan tunggangi dari Baghdad ke sini? Artinya dia membahasakan, menganggap remeh, ya, raja muslim, dan dia menganggap bahwasanya mustahil dari Baghdad datang ke sini karena jauhnya. Maka dia pakai keledai lagi, lebih lambat daripada kuda yang bisa cepat. Maka orang ini pun pergi ke Baghdad 1 bulan perjalanan, saudara. Tiba di istana khilafah pada saat, lalu mengatakan waktu itu masuk pagi hari selalu dibuka istana untuk menerima siapapun yang punya keluhan. Lalu kemudian dia pun berkata, wahai Amir Mu'minin, ada berita penting yang saya ingin sampaikan. Kata dia, apa itu? Dia bilang, saya datang dari Hamura, 1000 km dari sini, Hamura, dan saya menemukan di sana seorang muslimah yang berteriak karena ditarik jilbabnya oleh pasukan Persia, dan dia mengatakan, wa Mu'tasimah, wahai Mu'tasim tolonglah saya. Kata Mu'tasim, apa kau berani bersumpah atas nama Allah atas apa yang kau ucapkan? Dia bilang, saya bersumpah atas nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka Mu'tasim berdiri dari singgasananya menuju ke teras istananya sambil teriak dan mengatakan, orang semua heran pada saat itu kenapa beliau berdiri dan menuju ke terasnya. Lalu teriak, lalu berkata, wahai ibu muslimah, aku telah mendengar panggilanmu. Lalu dia bilang, siapkan keledai buat saya, dan seluruh pasukan muslim yang ada di sini di istana keluarkan, kerahkan, kita akan menggempur Hamura untuk menolong wanita muslimah itu. Satu orang yang diganggu, Mu'tasim gerakkan semua pasukannya, tidak boleh tertinggal di istana satupun, semuanya dibawa. Sebagian riwayat menyebutkan sampai penjaga istana disuruh ikut semuanya. Masuk ke wilayah Hamura musim dingin, mereka tidak bisa tahan, tidak terbiasa dengan musim dingin salju, tapi mereka harus masuk. Mereka diberikan saran kepada Mu'tasim, tolonglah Amir Mu'minin, kita tunda saja. Kata Mu'tasim, demi Allah kita tidak akan tinggalkan tempat ini sampai kita menolong si muslimah tadi. Maka mereka menunggu 6 bulan di depan benteng tersebut sampai mereka menjebol benteng tersebut dan menghukum laki-laki yang telah mempermalukan muslimah tadi. Bagaimana kemudian Islam pada saat itu, teman-teman sekalian? Bagaimana Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, yang beliau pada saat menjadi khalifah tahun 99 sampai 101 Hijriah. Pada saat menjadi khalifah tahun 99, beliau paling pertama melakukan adalah mengirim surat ke raja-raja yang menguasai dunia pada saat termasuk Romawi. Dikirim surat lalu dipanggil masuk Islam. Kalau mereka nolak maka bayar jizyah upeti. Kalau mereka nolak maka terjadi peperangan. Ternyata Raja Romawi pada saat itu menerima surat Amir Mu'minin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, lalu kemudian berkata, kami belum bisa masuk Islam, dibalas, kami pertimbangkan tapi kami akan membayar jizyah, tahun depan dibayar. Disepakatilah jemput jizyah, mereka juga tidak mau perang. Tahun
Pada tahun Mars, tahun 100 ya, tahun 99 jadi khalifah, 1 tahun setelah itu beliau mulai memperbaiki internal, kemudian beliau mengirim surat. Tahun 101, tahun beliau meninggal, beliau mengirim utusannya datang ke istana Romawi untuk nagih mana jizya tahun lalu. Begitu tiba suratnya, ditemukan ternyata Raja Romawi itu menerima kaisarnya dan berkata, baiklah, siapkan apa yang sudah kita janjikan kepada Raja Saleh. Diberikan julukan Raja Saleh, waktu itu Umar bin Abdul Aziz karena kesolehannya. Maka sambil menunggu jizya disiapkan teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Utusan Umar bin Abdul Aziz lagi nunggu, lalu dia tiba-tiba dengar di tengah-tengah istana Romawi ada suara tilawah Al-Quran. Lalu dia penasaran, suara dari mana nih? Di tengah-tengah istana Romawi ada bacaan Al-Quran. Diikutilah, lorong demi lorong di istana itu diikutin sampai tiba di bawah istana itu. Tiba di bawah istana, ditemukanlah ada seseorang yang matanya buta, lagi dirantai, kemudian mendorong sebuah gilingan roti. Orang ini ternyata sambil membaca Al-Quran. Lalu utusan Umar bin Aziz berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya heran, kok ada muslim nih? Utusan Umar bin Aziz bertanya, siapa kamu ini? Dia bilang, saya salah satu mujahid yang 10 tahun lalu diutus oleh salah satu khalifah. Teman-teman semua dibunuh, saya dibutakan mata saya, lalu kemudian saya disuruh melakukan ini tiap hari, ngaduin orang sambil nunggu saya mengaji. Utusan Umar bin Aziz tidak tahan menangis, kemudian dia langsung pergi pulang, ngambil jizya, dia pulang ke istana di Damaskus, ibu kota Syria pada saat itu. Begitu tiba, Umar bin Aziz mengatakan, apa sudah selesai tugasmu? Apakah kaisar memenuhi keinginan kita? Dia mengatakan, iya wahai Amir Mu'minin. Sebelumnya Umar bin Abdul Aziz punya surat dari Amir Mu'minin kepada yang terhormat Kaisar Romawi, kami mengingatkan anda untuk membayar jizya yang telah kita sepakati tahun lalu. Kata utusannya, wahai Amir Mu'minin, ada berita lebih penting daripada jizya ini. Kata Umar bin Abdul Aziz, apa itu? Dia bilang, begini ceritanya, tadi saya masuk, saya tunggu jizya, saya dengar tilawah, saya datang, saya temukan ada satu mujahid, matanya dibutakan oleh Kaisar Romawi dan dihukum di bawah. Tiba-tiba Umar bin Aziz, teman-teman sekalian, turun dari singgasananya, duduk sambil netesin air mata dan berkata, panggilkan sekretaris saya. Dipanggil ulamnya, tulis dari Amir Mu'minin Umar bin Aziz kepada anjingnya Romawi, kalau seandainya kau tidak minta maaf kepada muslim yang sedang kau hukum dan kau butakan matanya di bawah istanamu dan memberikannya pakaian terbaik yang kau miliki, maka aku akan mengutus pasukan yang awalnya di tempat kamu dan akhirnya di tempat saya. Dikirim surat tersebut, bawa sekarang. Waktu diterima oleh Raja Romawi tahun 101 Hijriah, gemetar memegang suratnya pemimpin muslim. Luar biasa. Dipegang dan sambil gemetar. Dan dia mengatakan, siapa yang membuat Raja Saleh sampai marah? Cari orang buta itu. Ternyata orang buta ini dia dibutakan oleh ayahnya si kaisar. Dia nggak tahu. Dia sudah mewarisi saja. Datangkan atau didatangkan, dia kasih jubahnya yang terbaik, dia berikan bubuin minyak wangi yang terbaik, dan dia katakan, pulangkan orang ini dengan mulia kepada Raja Saleh. Waktu mereka mau pulang, tiba-tiba Raja Kaisar Romawi menangis. Waktu dia menangis, kata utusan Umar bin Aziz, kenapa anda menangis? Dia bilang, telah sampai berita kepada saya, kalau Raja Saleh meninggal dunia. Umar bin Aziz meninggal dunia. Raja Romawi, musuhnya, itu merasa sedih dengan meninggalnya Raja Saleh tadi. Tapi saksi bahasan teman-teman sekalian, bagaimana kemuliaan Islam sampai pada saat itu. Satu orang dicoreng, semuanya seperti sabda Nabi SAW. Bahwasanya kalian seperti satu jasad. Kalau sakit satu, maka seluruh luka sedikit di tubuh, maka seluruh tubuhnya akan merasakan demam. Ini yang saya maksudkan teman-teman sekalian. Dan ini adalah hal-hal yang kita harus pelajari dari awal dulu, rentetan sejarahnya, baru kemudian kita akan masuk kepada sebuah kesimpulan. Saya dalam materi ini teman-teman sekalian akan mulai dari awal dulu. Dari awal dulu. Untuk menjelaskan siapa generasi emas itu, kita akan mulai dulu dengan pembukaan. Teman-teman sekalian, kebahagiaan seorang muslim itu berlandaskan dengan satu hal. Ini kalimat rahasianya. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, pengurus, pengawas, dan pemusnah. Itu makna Tuhan. Di langit dan di bumi kecuali Allah. Kebahagiaan kita di situ. Tidak perlu takut, tidak perlu bergantung, tidak perlu memohon, tidak perlu cinta, tidak perlu apapun kecuali kepada Allah. Ini makna Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Semua hidupku, matiku, segala sesuatu ibadahku, sembelihanku hanya untuk Allah, Tuhan alam semesta. Ini maknanya, ini asas semuanya. Jadi teman-teman sekalian, tidak usah perlu takut kecuali kepada Allah, tidak perlu tunduk kecuali kepada Allah, karena memang Dia satu-satunya pencipta segala sesuatunya. Kita dengarkan bukti-buktinya. Kita akan mulai dari ayat-ayat Al-Quran, dan tidak ada yang mengalahkan ayat Al-Quran dalam istidlal atau mengambil hukum atau dalil. Kita dengarkan teman-teman, Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayatnya 101 sampai 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah memperkenalkan tentang dirinya. Badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah, wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah satu-satunya Allah pencipta. Cipta itu dari tidak ada menjadi ada. Seluruh langit dan seluruh bumi. Bagaimana Dia bisa mempunyai anak sementara Dia tidak mempunyai pasangan, dan Dia menciptakan segala sesuatunya, dan Dia mengetahui segala sesuatu. Allah perkenalkan dirinya. Kemudian di ayat setelahnya, ayat 102 itu dari 101. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian adalah Allah, Tuhan kalian. Tidak ada Tuhan itu, saya bisa bilang, pencipta, pemilik, pengurus, pengawas, pemusnah, hanya Dia saja. Dialah Tuhan kalian Allah, dan tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah pencipta segala sesuatunya, maka sembahlah Dia. Sembah artinya tunduk, patuh, ikutin yang Dia perintahkan, wajib sunnah kerjakan, yang Dia halalkan nikmatin, yang Dia larang haram dan makruh tinggalkan. Titik, itu saja kata kuncinya. Dan Dia adalah pemelihara segala sesuatunya. Teman-teman sekalian, di diri Anda sendiri, di diri kita, kira-kira kalau kita selama ini rasa lapar, pertanyaan kecil, siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menciptakan lapar itu? Dan siapa yang memandu kita untuk makan sehingga laparnya hilang? Adakah di antara kita di sini yang bisa mengatakan, atau saya bisa mengatakan, datangkan di benak Anda semua yang disembah selain Allah, pohon, keramat kah, batu kah, gunung kah, syaitan kah, malaikat kah? Apa andil mereka di masalah lapar kita? Apa andil mereka setelah makanan masuk? Kita bahkan manusia cuma tahu memilih, dimanjakan dengan Sang Pencipta. Oh, saya mau yang pedas, saya mau yang asam, saya mau yang manis, kemudian kita konsumsi. Setelah masuk di tengah tenggorokan kita, teman-teman sekalian, kita sudah tidak punya andil lagi. Sebuah sistem yang sangat rapi, mana yang akan jadi nutrisi tubuh, mana yang akan jadi kotor dalam bentuk yang tidak dibutuhkan, dan keluar dalam bentuk kotoran yang kita tahu, maaf, dengan tinja, maka kita tidak pernah punya andil di situ. Kita cuma diberikan oleh Allah sementara dengan rasa lapar. Oh, ini tubuhmu lagi butuh nih, pengawasan yang luar biasa. Kemudian kalau sudah makan yang tidak dibutuhkan, yang berbahaya, dibuat rasa lagi ingin dikeluarkan. Kita tinggal tahu ke kamar belakang kemudian mengeluarkannya. Sistem yang sangat rapi ini dari mana? Kata Allah, Badi itu pencipta yang sangat rapi dengan sistematis. Firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ini surah nomor 13 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man rabbus samawati wal ard qulillah. Qul afattakhadtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra. Qul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi fatashabal khalqu 'alaihim. Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah, siapa Tuhan langit dan bumi? Pasti jawabannya ujungnya adalah Allah. Gak ada yang pernah mengaku selain Allah. Siapa kira-kira yang pernah mengaku sebagai Tuhan? Ya. Kalau ada batu misalnya patung, heran orang yang menyembah berhala tuh. Dia yang pahat patungnya, dia yang ukir matanya, dia yang buatkan ukir bibirnya, giginya. Kemudian kalau rusak dia yang tempel dan dia perbaikin, lalu dianggap Tuhan. Di mana akal sehatnya? Apa andilnya patung-patung itu? Apa andilnya pohon yang dianggap keramat? Bukankah dia juga tertimpa dan tumbuh dari air yang turun dari langit? Kalau kita rentet lagi, dari mana air laut, air hujan yang turun itu?
Terus menerus kita kalau rentet, maka kita akan kembali kepada satu jawaban, ada Tuhan. Dan kita sebagai orang muslim sudah punya jawabannya, dia adalah Allah. Maka patutkah kalian mengambil pelindung selainnya, padahal mereka tidak menguasai manfaat dan tidak pula mudarat buat diri mereka sendiri. Katakanlah, adakah sama orang yang tahu dan tidak tahu? Adakah sama orang yang buta dan melihat? Maka atau samakah gelap gulita dengan terang benderang? Dan juga apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah dan yang dapat menciptakan seperti ciptaannya Allah, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatunya dan dia Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ini tolong diikutin karena ini adalah pembukaannya tiba ke generasi emas itu. Karena ini asasnya. Kalau ini tertanam dalam hati kita akan nanti tiba pada sebuah titik tuh, di mana memang ternyata di sini intinya gitu. Bagaimana seseorang itu hanya bergantung kepada satu Tuhan dan luar biasa ketentramannya, karena kalau dia dapat nikmat dia cuma tahu yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa menambah dan mempertahankan hanya Allah. Kalau dia sakit, yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang bisa sembuhkan hanya Allah, tidak ada yang lain. Dan ini sesuai dengan firman Allah tentang perkataan Ibrahim alaihissalam yang beliau mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Hanya dia yang memberikan saya makan, memberikan saya minum dan menyembuhkan saya kalau saya sedang sakit. Banyak orang di antara kita tidak sembuh kalau dia sakit. Kenapa teman-teman sekalian? Karena sebelum ke dokter dia selalu berpikir kalau sakit dokter targetnya. Padahal dokter cuma bisa menulis resep semoga lekas sembuh. Tidak ada pasti sembuh. Tetapi di sini dia tidak bisa sembuh, bahkan sulit untuk sembuh. Kenapa? Karena dia melupakan penciptanya dia dan pencipta penyakit itu. Coba sebelum ke dokter berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan dokter ini penyebab sembuh saya. Dengan izin Allah saya jamin pasti Anda sembuh. Bahkan Allah SWT bisa membuat kita sembuh tanpa ke dokter. Jadi kalau Allah mau dengan air hangat bisa sembuh. Bukankah Ayyub alaihissalam sembuh dari penyakit kustanya yang diderita selama 20 tahun dengan hanya sekedar mata air yang Allah tumbuhkan dikeluarkan di rumahnya lalu dipakai mandi? Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari api yang panas yang bisa membakar tubuh siapapun? Bahkan dikatakan dalam riwayat kalau burung lewat di atas apinya Namrud maka akan jatuh burung tersebut terpanggang dan selamat tidak terbakar. Bukankah seorang salaful ummah yang bernama Abdullah sempat selamat dari serangan harimau di malam hari di sebuah hutan hanya karena dia mengatakan pada harimau tersebut, kalau kau mengganggu ibadahku kepada Allah, aku akan minta kepada Allah yang telah menciptakan aku dan kamu untuk menghancurkanmu. Maka harimau tidak jadi menyerangnya. Bagaimana semua itu bisa ada teman-teman sekalian? Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata pada saat disurati oleh Amr bin As tentang kasus sungai Nil hilang airnya, maka waktu Amr bin As menjadi gubernur di Mesir setelah menembus Mesir di tahun 20 Hijriah, air sungai Nil hilang airnya tanpa kemarau. Lalu kemudian mereka bingung, kenapa ini bisa terjadi? Si Amr bin As dan teman-temannya muslim heran, kenapa bisa terjadi? Kata Amr bin As, panggil tokoh-tokoh masyarakat di sini. Dipanggil. Pada saat mereka datang, kata Amr bin As, ada apa nih sebenarnya? Tokoh-tokoh Mesir yang baru masuk Islam ditanya, apa yang terjadi? Kenapa air sungai Nil hilang? Kata mereka, ini hilang terjadi hampir setiap tahun. Udah biasa nih. Kata Amr bin As, lalu apa yang kalian lakukan? Kata mereka, kami melempar tumbal, kambing, sapi, dan paling hebat, dan langsung keluar airnya kalau kami melempar anak gadis yang dirias dengan riasan yang luar biasa, dilempar dari mulutnya sungai Nil, di atasnya lalu dilempar, begitu kepalanya kebentur, dia batuk keluar darah, langsung airnya keluar. Apa kata Amr bin As? Demi Allah ini tidak ada dalam Islam, nggak pernah ada seperti ini. Maka dia menyurat kepada Amir Mu'minin Umar bin Khattab, hai Amir Mu'minin, begini kejadiannya, apa yang terjadi? Umar bin Khattab membalas suratnya sambil mengatakan, wahai Amr, bacakan surat saya ini kepada sungai Nil. Maka bunyinya dari dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada sungai Nil, kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal yang dilempar kepadamu, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir selama ini atas nama Allah Zat yang Maha Esa dan yang Maha Perkasa, maka kami akan meminta atas nama itu kau akan mengalir. Lalu air sungai Nil keluar sampai sekarang tidak pernah hilang. Ternyata cuma permainan syaitan. Bagaimana bisa ada generasi seperti ini teman-teman sekalian? Karena tahu Tuhannya Allah.
Tidak ada rasa takut kecuali kepada Dia. Apapun keburukan dan kekuatan di depan mata kita yang kita khawatirkan sebagai manusia, Allah penciptanya, tidak akan pernah ada yang bisa menyusahkan kita teman-teman kecuali Allah yang izinkan. Ini asasnya. Surah Fatir, surah nomor 35, ayat 1 sampai ayat 3. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikata rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika lah. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhan nasu udhkuru ni'matallahi 'alaikum. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. La ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai urusan-urusan yang mempunyai sayap masing-masing, ada 2, 3, dan 4 sayap. Allah menambah pada ciptaannya yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu berpaling darinya? Tentu ada beberapa ayat Al-Quran yang saya tulis di sini, tapi saya tidak bacakan semuanya karena kita melihat waktunya. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, saya ingin menutup dengan ayat Al-Quran, baru kita masuk ke poin setelahnya. Adalah surah yang disebutkan dalam surah Hasyr, surah nomor 59 ayat 22 sampai 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha mengetahui yang gaib, semua yang manusia tidak tahu, Allah tahu. Dan yang nyata, Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Lalu dikatakan di ayat setelahnya, ini ayat 22, ayat 23-nya, wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, satu-satunya Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniai keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat terakhir ayat 24, wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama mulia asmaul husna, memuji, bertasbih kepadanya apa saja yang ada di langit dan di bumi, dan Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Teman-teman sekalian, ayat-ayat tadi yang saya sebutkan itu sebenarnya sebagian kecil dari sekian ratus, bahkan kita bisa katakan ribuan ayat dalam Al-Quran, di mana Allah satu-satunya zat yang memperkenalkan dirinya sebagai pencipta, dan Dia telah menurunkan kitab-kitab dari langit, di antaranya di tangan kita Al-Quran, dan mengutus rasul-rasul dari manusia supaya mudah kita ikutin dan ciplak kehidupannya, agar kita mengakui hanya Dia Allah, dan semua fenomena di alam semesta ini adalah fakta tentang keberadaannya. Allah zat yang maha pemurah dan maha penyayang, serta zat yang maha kuat dan bijaksana ini telah mengutus satu orang menutup seluruh utusannya, Nabi Muhammad SAW, sebagai manusia terbaik agar mudah untuk kita ciplak. Manusia ini teman-teman sekalian adalah manusia pilihan, dan memang tidak ada manusia di alam semesta ini yang menyerupai manusia ini. Jalur nasabnya paling suci, secara fisik orang yang paling sempurna, tinggi, kekar, gagah, juga memiliki akhlak dan perilaku yang sangat mulia. Dialah Nabi Muhammad SAW. Manusia ini adalah manusia yang paling layak Anda idolakan. Apa yang kira-kira kita inginkan
dari seorang tokoh, teman-teman sekalian. Apakah karena kelebihan fisiknya? Dengarkan Nabi Muhammad SAW. Para sahabat memberikan gambaran kepada kita tentang siapa beliau. Beliau adalah seseorang yang sangat putih kulitnya, saking putihnya sampai pipinya kemerah-merahan. Alisnya tebal, berwarna hitam seperti busur panah. Bola matanya besar, dipenuhi dengan bulu mata yang lebat. Bola matanya berwarna putih terang, yang warna putih, dan hitamnya hitam pekat. Sampai para sahabat mengatakan, kalau kami ingin bercermin di mata Nabi Muhammad SAW, kami bisa bercermin karena jernihnya. Nabi SAW memiliki pundak yang lebar, dada yang bidang, perut yang tersusun seperti batu-batu yang keras. Beliau jarbuk, tidak tinggi sekali, tidak juga pendek, tapi beliau memiliki postur tubuh yang sangat ideal. Sampai ulama mengatakan kalau Yusuf alaihissalam diberikan sepertiga kegagahan dunia, maka Nabi Muhammad SAW diberikan seluruh kegagahan dunia. Maka tidak ada apa-apanya Yusuf alaihissalam dibandingkan Muhammad alaihissalam. Tapi beliau selalu bertawadhu, merendah diri. Ini secara fisik. Secara akhlak, teman-teman sekalian, Allah memuji dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu memiliki perilaku dan akhlak yang luar biasa, hai Muhammad. Dipuji oleh Allah sang pencipta tentang masalah itu. Baik, kira-kira bagaimana sih sebenarnya Nabi Muhammad SAW ini? Kita dengarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan tentang utusannya ini, supaya kita bisa tunduk, patuh, mengenal siapa pencipta. Bisa seperti tadi figur-figur sebagian yang saya sebutkan, kisah Mu'tasim, kisah Umar bin Abdul Aziz, ada lagi kisah orang-orang yang soleh sebelumnya seperti Umar bin Khattab, dan akan banyak kisah yang akan saya datangkan pada kesempatan ini dari generasi emas Islam ini. Bagaimana mereka bisa terbentuk pribadi-pribadinya, perilaku-perilakunya, ketenangan-ketenangan jiwanya, keberanian yang tidak ada batasnya, dermawan yang tidak ada lagi rasa takut untuk ada kemiskinan dalam membantu orang lain. Itu semua karena mereka mengenal tadi Tuhannya Allah dan mencontohi manusia terbaik ini. Allah memperkenalkan tentang Nabi Muhammad SAW. Kita bukan sedang bicara tentang seorang doktor atau profesor, teman sekalian. Kita bukan sedang bicara seorang tokoh dongeng, tapi kita sedang bicara pimpinan manusia dan yang terbaik dari anak Adam, dari suku manapun. Allah mengatakan dalam surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak pernah atau tidak mengutusmu hai Muhammad kecuali menjadi rahmat. Rahmat itu petunjuk ya bagi seluruh alam semesta. Jadi kalau kita jadi pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi pengikut orang yang memang jadi panduan seluruh dunia, layak untuk diidolakan. Memang sudah begitu. Harusnya kita pahami masalah ini. Dalam surah An-Nisa urutan 4 ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Apapun nikmat yang kalian peroleh, Allah sudah larang tapi dilanggar. Orang sengaja berbuat dosa maka maksiat, maka hukum akan datang. Dan hai Muhammad, kami mengutusmu benar-benar menjadi rasul bagi segenap manusia. Kita ini harus bangga dengan itu. Ini yang kita sedang ikuti adalah segenap utusan segenap manusia. Dalam ayat lain Allah memastikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan membawa berita gembira bagi orang yang patuh dengan masuk surga dan pahala yang besar, dan memberikan ancaman bagi orang yang durhaka. Allah berfirman dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sesungguhnya kami benar-benar mengutus kau hai Muhammad secara individu ya untuk kepada seluruh manusia, dan pembawa berita gembira bagi yang patuh dan ancaman bagi yang durhaka. Perhatikan sabda Nabi SAW, sebaik-baik generasi manusia siapapun itu, mau dari orang bule di Amerika sana, mau orang dari Arab, Jazirah Arab, mau orang Melayu dari Asia, mau orang hitam dari Afrika, yang paling terbaik adalah generasi Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena belajar langsung dari Nabi SAW. Makanya ulama memberikan definisi sahabat adalah orang yang melihat Nabi dengan mata kepalanya. Harus lihat, walaupun sekejap. Kalau ada yang hidup di zaman Nabi SAW tidak sempat lihat, bukan sahabat. Melihat Nabi SAW dengan mata kepala, mengucapkan syahadat itu, masuk Islam, dan meninggal dalam keyakinan tersebut, baru dikatakan sahabat. Mereka generasi emas umat ini.
karena mereka langsung interaksi dengan manusia terbaik Nabi Muhammad SAW, dan mereka ya yang langsung menyaksikan turunnya wahyu dari langit sehingga tersempurnakan Al-Quran. Perhatikan perkataan seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana aku tidak mengetahui ada nabi-nabi Allah yang mendapatkan keberkahan dari para sahabatnya sebagaimana yang diraih oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari para sahabatnya. Teman-teman perlu tahu ya, Nabi Musa alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran namanya banyak sekali, sering terulang-ulang. Sahabat terbaiknya Nabi Musa alaihissalam yang 70 orang yang mendampingi Nabi Musa alaihissalam, mereka lah yang sempat mengatakan kepada Musa alaihissalam, atau Nabi Musa mengatakan Allah memerintahkan kita untuk masuk ke Palestina berjihad lawan mereka. Sahabat-sahabat Nabi Musa yang berkata, inna fiha qauman jabbarin, di dalamnya ada orang-orang yang sangat perkasa kuat, wa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha, kami tidak mau masuk ke dalamnya selama mereka ada. Lalu kesimpulan mereka berkata dalam ayat Al-Quran, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Perhatikan bedanya antara langit dan bumi. Ini generasi emas manusia, bukan generasi emas umat Islam saja. Kata Urwa bin Mas'ud Al-Thaqafi, ini salah satu sahabat nantinya, tapi sebelum masuk Islam dia adalah dutanya orang-orang Quraisy. Dia pernah mendatangi Madinah, kemudian dia melihat bagaimana Nabi SAW pada saat berwudu, pada saat jalan, bagaimana para sahabat memuliakannya. Apa yang dia bilang kepada orang-orang Quraisy itu dia pulang? Wahai kaumku, demi Allah, aku telah mendatangi raja-raja dunia. Aku pernah menemui Kaisar Romawi dan duduk di sekitarnya. Tahu apa bagaimana perilaku-perilaku orang di sekitarnya, baju-baju yang dia pakai dan seterusnya. Aku pernah duduk dengan Kisra, raja Persia, dan aku duduk dengan Najasyi, raja Ethiopia, 3 raja besar pada saat itu. Tidak seorang pun dari mereka yang diagungkan sebagaimana sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad. Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya Allah memperhatikan hati hamba-hambanya, maka ia mendapatkan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang terbaik dan tersuci, sehingga ia memilihnya menjadi utusan dan pembawa risalahnya serta menutup risalah-risalah tersebut. Kemudian Allah melihat hati hamba-hambanya setelah Muhammad yang berperang di atas agamanya. Apa yang dipandang baik oleh para sahabat maka dipandang baik oleh Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh para sahabat dipandang buruk oleh Allah. Ini kedudukan para sahabat, bagaimana mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam segala hal. Pada kesempatan yang lain, Abdullah juga radhiyallahu anhu bin Mas'ud mengatakan, bila seseorang dari kalian ingin meneladani seseorang, maka hendaklah ia meneladani orang-orang yang telah meninggal dunia, karena orang yang masih hidup tidak dijamin terhindar dari fitnah, dan sebaik-baik tauladan adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW, karena mereka adalah manusia yang paling mulia jiwanya, dalam ilmunya. Terbukti Allah Ta'ala telah memilih mereka menjadi pendamping nabinya dan menegakkan agamanya. Maka kenalilah mereka, juga hak-hak mereka, dan berpegang pada mereka, karena mereka di atas jalan yang lurus. Hadis ini sahih riwayat Ibnu Abdul Bar. Kita hidup di zaman Mekah, fase Mekah. Mekah waktu itu teman-teman sekalian lembah, gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan gitu kan. Yang ada dengan air Zam-Zam. Tapi waktu itu gersang, tidak dikenal, di seluruhnya tidak ada nilainya Mekah itu. Gitu kan. Ada orang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ngaku nabi. Kira-kira kalau anda hidup zaman itu jadi Abu Bakar atau jadi Abu Jahal? Hah? Ini masih hidup kan nih? Kok nggak ada yang nyaut nih? Ini orang-orang Makassar masih hidup nggak? Kalau anda hidup di Mekah pada saat itu, ada orang tidak ada lampu, nggak ada fasilitas kayak sekarang media. Kemudian ada orang mengaku buta huruf nabi. Kira-kira jadi Abu Bakar atau Abu Jahal? Anggap pendapat yang paling banyak Abu Jahal. Karena saya juga akan berkata hal yang sama. Saya tahu diri saya, kalau saya hidup di zaman itu, ada orang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ngaku nabi. Kira-kira kita beriman nggak? Nggak gampang jadi sahabat tuh.
Sekarang Anda gampang, lahir dalam keadaan Islam, Quran sudah sempurna, banyak masjid, banyak pesantren, Al-Quran sudah sempurna, banyak ulama-ulama dan dai yang menyampaikan Islam sekarang. Zaman dulu nggak gampang jadi sahabat tuh. Masih pilihan. Perhatikan Allah pencipta langit dan bumi tadi memuji pada sahabat, memuji para sahabat dalam surah Al-Fath, surah nomor 48 ayat 29. Ini ayat yang sangat agung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathalun fit taurat wa mathalun fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azara fastagladha fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Lalu Allah bilang, dan orang-orang yang bersama dengannya. Siapa yang bersama dengan Rasulullah? Para sahabat. Mereka sifatnya tegas, kafir. Tegas itu ini boleh, ini enggak boleh. Beda antara tegas dengan keras. Keras enggak boleh dalam Islam. Keras itu matanya melotot, tangannya melarang, kata-katanya kasar, itu bukan dalam Islam. Tetapi tegas boleh. Saya nggak suka, saya suka. Gitu kan? Ini boleh, ini nggak boleh. Tegas terhadap orang kafir. Para sahabat selalu ruku, selalu sujud, mencari karunia Allah dan keridhaan. Tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujud, di dahinya hitam bekas sujud. Demikianlah sifat mereka telah disebutkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka disebutkan dalam Injil. Mengeluarkan tunasnya, maka tunas menjadi tanaman yang kuat, lalu besarlah dan tegak lurus dari atas pokoknya. Tanaman itu akan menyenangkan hati para penanam-penanamnya, karena Allah ingin menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang beriman. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Maksudnya para sahabat ini, pada saat mereka nanti membela agama ini, jumlahnya kecil, tidak dianggap. Tapi seperti tunas, ya, batang bibit pohon yang kecil, kemudian dia tumbuh di tengah-tengah hutan yang lebat. Tetapi nanti pada saat dia membesar, dia akan menjadi pohon yang paling besar. Jadi artinya nanti pada saat perjuangan mereka sudah mulai berjalan, maka kita akan temukan bagaimana luar biasanya mereka akan menjadi pemimpin dunia ini. Kita dengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tadi. Mereka lah para sahabat teristimewa, tidak akan pernah ada manusia lagi setelah mereka, setelah para nabi-nabi dan rasul yang lebih afdal. Tidur di malam hari, mereka meninggal dan bahkan siap menumpahkan darahnya untuk agama yang mulia yang telah diturunkan oleh Allah Sang Pencipta melalui nabinya yang terbaik, Nabi Muhammad SAW. Allah memuji dalam ayat lain, surah At-Taubah urutan 9 ayat 88 sampai 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakinir rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Tetapi Rasul, kalau seandainya ada orang-orang yang nolak untuk beriman pada Nabi SAW dan para sahabat tidak diakui sebagai tokoh-tokoh yang memang pantas untuk diidolakan, kata Allah, Rasul dan orang-orang yang bersama beriman kepadanya, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka, dan mereka adalah orang-orang yang memperoleh kebaikan dan juga orang-orang yang beruntung. Allah telah menyediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka akan kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang fadilah para sahabat dalam Al-Quran banyak sekali, tapi saya ingin cukupkan dengan beberapa dalil tadi, dan kita cukup juga sebenarnya kalau ada di antara generasi sahabat ini 1-2 orang saja yang tersebutkan, itu udah luar biasa. Para pakar sejarah mengatakan kalau seandainya ada di satu komunitas masyarakat, misal di Makassar ini ada 1 orang saja yang tampil, tokoh 2 orang, 10 orang, sesuatu yang wajar. Tapi kalau satu Makassar semuanya bisa jadi baik, itu sulit untuk terjadi. Pasti akan ada orang-orang yang kurang dan salah, gitu kan. Tetapi kata para ulama, para sahabat ini mayoritasnya sama kualitasnya.
Luar biasa ya. Mereka hanya punya kelebihan karena Nabi sebutkan sallallahu alaihi wasallam. Tapi umumnya sama dermawannya, sama beraninya, sama luar biasa sholat malamnya, puasanya dan seterusnya. Kita lihat misal contoh tentang Abu Bakar dan Umar yang sekarang ada kelompok Syiah yang mencaci maki mereka, menghina sahabat yang mulia ini. Apa kata baginda Nabi SAW tentang mereka? Apa kata pemimpin manusia, utusan terbaiknya Allah tentang dua orang manusia yang terbaik ini? Dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 3666, kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kedua orang ini ditunjuk Abu Bakar sama Umar lagi duduk di masjid. Ali radhiyallahu anhu lagi di depan Nabi SAW dan ditunjuk. Kedua orang ini ditunjuk Abu Bakar sama Umar adalah penghulu orang-orang dewasa dari penghuni surga, dari kalangan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang, kecuali para nabi dan rasul. Artinya ini dua orang, semua manusia di bawah mereka kecuali nabi dan rasul. Di dalam hadis yang lain teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, kalau ditimbang imannya dan keyakinannya Abu Bakar kepada Allah di satu timbangan, dan semua keyakinan dan imannya umat Islam ini, semua sahabat, semua tabi'in, semua yang sudah mati, semua yang masih hidup kayak kita sekarang, semua yang belum lahir, ditimbang semua keyakinannya tentang kepada Allah, di timbangan yang sebelah, niscaya iman Abu Bakar tetap lebih berat. Satu orang bisa mengalahkan semuanya. Teman-teman sekalian, kata Nabi SAW dalam hadis sahih yang lain, tidak ada manusia yang paling mulia di muka bumi ini yang meletakkan kakinya setelah para nabi dan rasul seperti Abu Bakar. Gak ada. Gitu kan? Ini saja sudah cukup buat kita sebenarnya. Belum lagi kalau kita sebutkan semua fadilah-fadilah para sahabat, dan itu akan memakan waktu yang sangat banyak. Saya sudah bilang sama teman-teman panitia, target pertama untuk saya menawarkan materi tabligh akbar ini teman-teman sekalian, saya akan berbicara tentang figur-figur emasnya emasnya umat ini, yaitu para sahabat. Dan saya sudah targetkan dengan izin Allah, setiap 2 bulan sekali kita akan adakan tabligh akbar di Makassar ini khusus masalah sahabat. Dan nanti pertemuan kita yang kedua saya akan mulai dengan tokoh kita ini, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bagaimana kita akan mengupas panjang lebar tentang beliau dan apa sebenarnya kelebihan-kelebihannya. Cukuplah teman-teman sekalian, sebuah riwayat menyebutkan bahwasanya Abu Bakar memiliki fisik yang sangat kecil dan kurus. Dikatakan dalam riwayat, kalau beliau menggunakan sarung melorot karena kurusnya, dan kalau beliau sedang ditiup angin terdorong tubuhnya. Tapi bagaimana fisik itu tidak berpengaruh, karena jiwanya lebih berotot daripada seorang binaragawan. Dia orang yang sangat kekal dari sisi keimanan, dan itu yang dibutuhkan. Berapa banyak orang yang badannya besar tapi di kancah peperangan lari. Berapa banyak orang yang kecil tapi luar biasa pada saat memang di kancah peperangan. Di medan perang lah teman-teman sekalian, dan di medan dakwah lah kelihatan siapa orang yang benar kesatria, memang perkasa, dan siapa orang yang pengecut. Kelihatan semuanya. Orang kalau banyak ngomong dan tidak ada hasil, maka seperti itulah hasilnya orang-orang pengecut. Tapi orang yang actionnya banyak di lapangan dan bicaranya sedikit, maka inilah yang sebenarnya figur yang mesti dijadikan sebagai rujukan untuk kita. Teman-teman sekalian, akan lebih jauh saya akan berikan contoh banyak dari kalangan sahabat. Tepatnya judulnya adalah kisah heroik para sahabat. Kita akan sebutkan nanti beberapa menit ke depan, tapi saya akan bilang dulu, renungilah beberapa poin tentang kedudukan para sahabat. Yang pertama teman-teman, secara umum para sahabat dipuji dalam syariat melalui lisan Nabi mulia Muhammad SAW, karena para sahabat dipastikan sebagai pendukung, penolong, dan kerabat Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda dalam hadis sahih riwayat Hakim dalam kitab Mustadrak, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memilihku dan memilih sahabat-sahabat untukku. Kemudian dia menjadikan dari mereka untukku menjadi para pendukung, penolong, dan orang-orang yang terikat tali pernikahan denganku. Siapa yang mencaci mereka, maka atasnya laknat Allah, diangkat berkah hidupnya oleh Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Dan pada hari kiamat seluruh amal wajib dan amal sunnahnya tidak akan diterima darinya. Hadis ini agung sekali. Nabi SAW yang kita selalu hormati dan kita anggap Nabi penutup, yang mengikutinya adalah orang yang paling sempurna umat ini, gitu kan?
Maka berkata, semua sahabatku pendukung, penolong, dan ada di antara mereka yang terikat dengan aku dengan tali pernikahan. Seperti misalnya Abu Bakar akhirnya dinikahi anaknya Aisyah, berjadi mertua Nabi SAW. Bukankah kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab ini mencaci maki mertua Nabi Muhammad SAW, istri Nabi Muhammad SAW? Siapa kamu berani sampai pada tingkat itu? Bukankah seseorang di antara anda yang mencaci maki itu kalau dimencaci maki mertuanya atau istrinya tidak bisa terima? Bagaimana bisa? Ya, mereka mencaci maki istri manusia terbaik. Lalu dikatakan di sini seperti juga Umar, ada Hafsah, anaknya radhiyallahu anhu ajma'in. Ali bin Abi Thalib dan Utsman diangkat menjadi anak mantu. Dan yang luar biasa di kalangan sahabat adalah mereka saling menikahkan satu sama yang lain. Karena di akhir hidupnya Umar bin Khattab, dia menikahi anaknya Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab mertua Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib anak mantu Nabi SAW, dan Ali bin Abi Thalib adalah menjadi mertuanya Umar bin Khattab, dan juga Umar menjadi anak mantunya Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Yang kedua, Nabi SAW selain mereka jadi pendukung, penolong, dan juga kerabat Nabi SAW. Yang kedua, Nabi SAW telah memohon kemuliaan. Memang Nabi doakan SAW mereka, ridwanullah alaihim, jaminan kebaikan dan ampunan bagi para sahabat. Sebagaimana dalam sabda beliau diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kami harapkan kecuali akhirat. Muliakanlah orang-orang muhajirin dan ansar. Kata para ulama hadis, yang dimaksud dengan muliakan muhajirin dan ansar, sengaja Nabi SAW sebutkan muhajir dan ansar. Kenapa? Karena kalau dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan sahabat-sahabatku, masih ada orang yang bisa mentakwilkan makna. Tapi kalau muhajir adalah orang itu dari Mekah, ansar jelas orang penduduk Madinah, jadi tidak bisa dialihkan. Dalam riwayat lain dikatakan perbaikilah selalu keadaan mereka, dan dalam riwayat lain dikatakan ampunilah kesalahan-kesalahan mereka. Yang ketiga teman-teman sekalian, Nabi Muhammad SAW menjamin bila sahabat masih ada di tengah-tengah umat Islam. Tolong garis bawahi kata-kata ini. Bila sahabat masih ada hidup setelah Nabi SAW meninggal di tengah-tengah umat, walaupun hanya satu orang, maka bagi mereka akan tersebar kebaikan dan keamanan. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf dan dengan sanad hasan. Kalian masih senantiasa dalam kebaikan dan keamanan selama masih ada di antara kalian orang yang pernah melihatku dan para sahabatku. Demi Allah, kalian juga akan senantiasa dalam kebaikan dan keamanan selama masih ada di antara kalian yang pernah melihat orang yang pernah melihatku dan pernah menjadi sahabat orang yang pernah jadi sahabatku. Maksudnya adalah generasi tabi'in. Nabi SAW jamin, kalau di antara umat ini masih ada satu saja sahabat, maka Allah akan berikan kebaikan dan keamanan. Mereka akan menang dalam peperangan, kan gitu. Dan kalau seandainya sahabat semua sudah mati, di tengah-tengah muslimin masih ada orang yang pernah melihat sahabat Nabi dan pernah menjadi sahabatnya, tabi'in, juga Allah masih berikan jaminan keamanan dan kemenangan. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW menjamin kemenangan di medan perang selama ada sahabat hadir di medan perang. Bahkan jaminan tersebut didapatkan bila ada generasi yang pernah bertemu dengan sahabat tabi'in. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalian kemudian akan datang nanti setelah sepeninggalku, kata Nabi SAW, sekelompok dari kalian yang pergi berjihad, berperang. Lalu mereka saling bertanya di dalam pasukan, apakah ada di pasukan ini orang yang pernah jadi sahabat Rasulullah SAW? Maka mereka mencari. Kemudian mereka menemukan ada satu orang di pasukan itu pernah jadi sahabat Nabi. Maka Allah pun memberikan kemenangan karena satu orang itu. Kemudian kata Nabi SAW, datang masa di mana sahabat sudah habis, meninggal semua. Lalu ada sekelompok dari kalian di masa tabi'in yang pergi berjihad. Lalu mereka bertanya, apakah ada di pasukan ini orang yang pernah menjadi sahabatnya Rasulullah SAW? Tabi'in, ada nggak yang hadir di sini? Maka mereka menemukan ternyata ada tabi'in, satu orang itu di perangan. Lalu Allah memberikan mereka kemenangan karena satu orang itu. Berkahnya karena pernah jadi temannya sahabat Nabi. Ini berkahnya juga karena sahabat Nabi pernah jadi sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ini bukan hal yang biasa, hal yang luar biasa.
Kemudian akan datang zaman setelahnya lagi. Tabi'in sudah habis semua. Ada sekelompok dari kalian yang berjihad. Lalu mereka bertanya, apakah ada di pasukan ini seseorang yang pernah menjadi sahabat, yang pernah menjadi sahabatnya sahabat Rasulullah? Tabi'in. Ada nggak di pasukan ini satu orang saja yang pernah jadi temannya tabi'in, yang pernah jadi sahabatnya sahabat Rasulullah SAW? Maka mereka menemukan ada satu orang. Lalu Allah berikan kemenangan mereka gara-gara satu orang itu. Bayangkan rentetan berkahnya luar biasa. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Yang kelima teman-teman sekalian, Nabi Muhammad SAW menjadikan kesaksian para sahabat adalah terjadi sebagaimana mereka ucapkan. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Siapa yang kalian sebutkan, dari Nabi SAW berkata kepada para sahabat, siapa yang kalian sebutkan kebaikan baginya, maka ia akan mendapatkan surga. Dan siapa yang kalian sebutkan keburukan baginya, maka ia akan masuk ke neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Bayangkan ini luar biasa ini. Salah seorang tabi'in, kalau saya tidak salah bernama Iyas Al-Muzani rahimahullah. Beliau pernah diberikan apel oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik sahabat Nabi yang mulia, ya. Beliau pembantu Nabi Muhammad SAW, 10 tahun jadi pembantu di rumah Nabi SAW. Dari umur 9 tahun sampai umur 19 tahun. Kalau kita baca riwayat misalnya mengatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini adalah pembantu Nabi SAW. Beliau umurnya tua sampai 100 tahun baru meninggal gitu. Beliau sempat hidup di masa tabi'in, banyak murid-muridnya. Salah satunya Iyas Al-Muzani, salah satu ulama tabi'in yang masyhur dengan kecerdasannya. Iyas Al-Muzani pernah diberikan apel oleh Anas bin Malik. Lalu apel itu dicium oleh Iyas Al-Muzani, dicium oleh. Murid-muridnya mengatakan, Anda belum pernah mengajarkan kepada kami mencium apel yang dipegang oleh seseorang. Maka apa jawaban dia? Saya telah diberikan apel oleh tangan yang pernah menyentuh tangannya Rasulullah SAW. Ini luar biasa nih. Sampai mereka tahu nilainya, kadarnya sahabat. Saya heran kalau ada sekarang orang berani mengatakan Abu Bakar itu salah, Umar itu salah. Siapa kamu yang ingin bicara seperti itu? Manusia terbaik yang imannya mengalahkan iman semua umat ini lalu dicaci maki. Yang lebih heran lagi di beberapa negara yang luar biasa, semoga Allah berikan hidayah, sendal ditulis namanya sahabat ini Abu Bakar dan Umar lalu dihinakan teman-teman sekalian. Bagaimana bisa terjadi? Ini luar biasa, pemahaman yang sangat jauh dari agama Islam. Yang keenam, Nabi Muhammad SAW menjamin bahwasanya sahabat adalah generasi emas umat ini. Dan semua yang ikut akan juga menjadi generasi emas. Dan ini saksi bahasan sebenarnya dari tema kita. Hadis ini, hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, generasi emas umatku adalah generasi yang sedang bersamaku, para sahabat. Dan akan disusul oleh generasi yang mengikuti sahabatku, tabi'in. Dan akan disusul oleh orang-orang yang mengikuti generasi yang mengikuti sahabat-sahabatku. Lalu akan datang nanti zaman di mana kalian umat Islam meninggalkan mereka. Tidak mau lagi menjadikan sahabat sebagai idola, sebagai panutan, baik apapun yang berhubungan dengan mereka, cara makan, minum, bergaul, karena mereka menciplak dari Nabi SAW. Maka akhirnya lahirlah generasi yang memberi kesaksian padahal tidak pernah diminta darinya, berkhianat dan tidak mempunyai amanah, bernazar namun tidak memenuhinya, dan kegemukan terlihat pada diri mereka. Di sini maksudnya adalah pada saat kalian meninggalkan sahabat-sahabatku, maka hidup kalian akan penuh dengan tadi pengkhianatan, kedustaan, kehinaan dan seterusnya. Yang ketujuh, dan ini yang terakhir adalah poin tentang kedudukan sahabat ya. Nabi SAW memerintahkan agar kita menjaga kemuliaan beliau dengan cara menjaga kemuliaan sahabat. Jadi kalau kita mencintai Nabi SAW, kita harus menjaga para sahabatnya. Akal rasionalnya gini, saya secara pribadi misal berbicara tentang diri saya nggak mau berteman dengan sembarangan orang. Saya selalu berteman dengan orang-orang yang saya anggap berkualitas. Saya yakin Anda juga begitu. Tidak mungkin kita mau berteman pada orang-orang yang buruk, gitu kan? Karena orang-orang buruk hanya akan membawa kita pada keburukan. Tidak ada yang tidak berpengaruh. Kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama temannya. Pastilah manusia bisa terpengaruh kan gitu. Kita kalau berteman dengan 10 orang perokok dan kita tidak merokok,
hari pertama, hari kedua kita akan terpengaruh dengan minimal baunya. Seminggu mereka akan mengatakan cobalah sebatang. Sebulan kita akan terbiasa merokok. Setahun mungkin kita bisa jual rokok. Kalau kita berteman dengan 10 orang penghafal Al-Quran, kita tidak tahu huruf hijaiyah, bodoh sekali. Kemudian kita berteman dengan mereka, hari pertama, hari kedua kita malu, seminggu kita belajar huruf hijaiyah, sebulan bisa mengaji, setahun kita akan bersama dengan mereka. Memilih teman penting, akan berpengaruh gitu kan, kepada kebawaan kita. Kita manusia lemah. Bukti lemahnya adalah kalau teman di sebelah saja mengatakan saya mau kencing, kita terpengaruh mau kencing. Bagaimana caranya kita mengatakan kita tidak terpengaruh dengan orang di sekitar kita? Jauhi semua teman-teman yang buruk nih, dan itu penting. Dan orang kalau memilih teman dan dia tahu temannya ini baik, saya yakin semua akan membela teman-temannya. Kalau ada yang menceritakan buruk teman kita, kita akan bela tentunya. Saya tahu istri saya tahu misalnya mertua saya baik, lalu ada yang caci maki, tentu saja saya membelahnya. Makanya Nabi SAW menggantungkan tanda kutip kemuliaan beliau dengan cara menjaga kemuliaan para sahabat. Perhatikan hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, jagalah kemuliaan dan ajaranku yang dari Allah, syariat ini, dengan menjaga kemuliaan dan ajaran para sahabatku, juga orang-orang yang datang setelah mereka, tabi'in, dan orang-orang yang datang setelah mereka juga, para tabi'in, maksudnya orang-orang yang mengikuti para sahabat itu. Mari kita simak teman-teman sekalian beberapa menit ke depan tentang kisah heroik para sahabat.